Sing it, Rachel. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sing it, Rachel. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the word of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sing it, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, nothing compares to you, Lord.
Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Hati dan perasaan tak membatasiku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, hanyalah Kau Tuhan. Membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Hanya Kau Tuhan. Ku kan selalu
soul today. If I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, the Lord forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, 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 tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik jemaat sekalian yang berada di rumah maupun juga shalom saudara-saudara boleh hadir di tempat ini. Shalom. Saudara, bersyukur sekali pada hari ini kembali kita boleh membuka kembali untuk Gereja Elion Satelit, dan ada saudara-saudara jemaat yang sudah boleh hadir untuk boleh bersama-sama ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah baik kita yang hadir di tempat ini maupun kita yang di rumah kita masing-masing, meskipun tidak bisa ideal beribadah dari rumah, tapi biarlah kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk kita boleh beribadah. Ya, panggilan ibadah pada pagi hari ini akan terambil dari Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Nah, saudara, biar segala sesuatu yang kita baru saja lalui dan yang bahkan mungkin masih akan kita lalui tidak membuat kita semakin pulas di dalam tidur kita, tapi boleh membangunkan kita dan kita boleh menyatakan terang Kristus di dalam hidup kita. Ya, mari kita boleh mempersiapkan hati kita di dalam kita beribadah, kita masuk di dalam saat teduh. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di sini maupun untuk rekan-rekan jemaat yang ada di rumah. Mari saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita biarlah segala puji, hormat, kemuliaan Allah Tritunggal boleh menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Hormat bagi Allah Bapa. Silakan duduk kembali. Mari sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, sebelum kita datang menyembah meninggikan Dia lebih lagi, saya akan membacakan satu bagian Alkitab yang terambil dari Yesaya 6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Di dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas lambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang membuat malaikat serafim memuji Tuhan? Karena mereka melihat tata Allah yang luar biasa. Dan apa yang membuat Yesaya berkata, celakalah aku? Dan dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kenapa? Karena ia telah melihat tahta Allah yang besar. Mari saja setiap kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan boleh menunjukkan kebesaran, kedahsyatannya di dalam hidup setiap kita. Supaya kita sekarang saat ini datang, kita sungguh boleh
memuji Dia. Dan kita boleh berkata, ini aku Tuhan, aku mau memuji Engkau. Mari saya ajak setiap kita untuk boleh datang ke dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, biarkanlah seperti Yesaya yang boleh melihat kebesaran-Mu yang besar, yang boleh melihat kemegahan-Mu, yang boleh melihat kedahsyatan-Mu Tuhan. Mungkin kami tidak melihat tahta-Mu Tuhan, tetapi saat ini Tuhan, sebelum kami datang kepadamu, biarlah kami boleh melihat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh mengingat mujizat-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, bantu kami. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Celikkan kami Tuhan yang buta ini. Supaya sungguh kami boleh melihat kebesaran-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat siapakah kami di hadapan-Mu. Orang yang berdosa Tuhan. Orang yang celaka. Orang yang tidak layak, orang yang tidak boleh datang menghadap. Tetapi kami bersyukur Tuhan karena melalui darah-Mu, bukan melalui bara, tetapi melalui darah-Mu, Engkau datang mencari kami, Engkau menebus kami, Engkau mengasihi kami. Itulah kenapa Roma 8 mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu? Kalau Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Siapa yang dapat melawan kami? Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Sucikan kami Tuhan. Buat kami melihat. Buat kami menyadari. Untuk setiap kami yang ada di tempat ini maupun untuk setiap kami yang ada di rumah. Sehingga kami boleh menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran kami. Dan saat ini Tuhan sungguh kami boleh berkata, Tuhan ini aku. Aku ingin memuji Engkau. Tuhan ini aku. Aku ingin menjadi penyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur sekali lagi kalau hari ini kita boleh kembali. Kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Walaupun mungkin masih ada yang harus ibadah di rumah. Tetapi mari ketika kita masih boleh beribadah, kita sungguh boleh memuji Tuhan dengan segenap diri kita. Kita boleh meninggikan Dia. Mari kita katakan, Tuhan sungguh besar setia-Mu di dalam hidup setiap kami. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan ini
kita yang ada di sini maupun di rumah boleh melihat, boleh mengingat kembali, merasakan kebaikan kasih-Mu, sehingga bersama-sama kami boleh mengatakan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang, baik kami yang ada di sini sekali lagi Tuhan, yang ada di sini maupun ada di rumah Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Tuhan, bukakan mata kami. Biarlah kami sungguh boleh melihat betapa besarnya Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh meninggikan Engkau, memuji Engkau lebih dalam lagi. Untuk setiap hal, untuk setiap segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Karena kami Engkau ciptakan Tuhan untuk menyembah-Mu. Biarlah kami boleh melihat itu. Sehingga kami boleh lebih dalam menyembah-Mu. Mari sama-sama dengan saya boleh menyanyikan How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Come on, sing with me, How Great is Our God.
terimalah pujian setiap kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kiranya apa yang dikatakan Yesaya itu pun boleh menjadi setiap panggilan bagi setiap kita. Bukan hanya menjadi pemuja, bukan hanya sebagai pemuji, bukan hanya sebagai penyembah, tetapi kita boleh berkata, Tuhan, utuslah kami. Kami ingin menjadi murid-murid-Mu. Aku mau jadi murid-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kerinduan di dalam hati setiap kami. Kasih-Mu boleh menjadi kasih setiap kami di dalam hati kami. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhan. Mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami berkesempatan untuk boleh memuji betapa besarnya Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk boleh menyatakan kerinduan kami. Kiranya Tuhan boleh memakai kami untuk boleh menjadi murid-murid Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi biar apa yang kami nyanyikan sungguh-sungguh boleh keluar dari dalam hati kami. Dan kiranya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan puji-pujian kami. Dan kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berbicaralah kiranya kepada setiap kami, nyatakanlah kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, saya sangat-sangat bersyukur sekali untuk puji-pujian kita pada hari ini. Ya, saya percaya setiap saudara yang boleh hadir pada pagi hari ini, khususnya yang sudah mempersiapkan hati, saya percaya saudara tidak akan berpikir, tahu gini di rumah juga sama saja, begitu ya. Saudara, kita sungguh-sungguh bersyukur bagaimana Tuhan boleh memimpin kita justru melalui saat-saat COVID. Ada banyak sekali hal yang Tuhan sudah boleh kerjakan, begitu ya. Ya, sehingga hari ini saudara yang hadir, saudara melihat bagaimana yang saya percaya puji-pujian yang boleh diberikan pada hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Ya, kita akan kembali kepada pemberitaan firman, kita akan melanjutkan eksposisi kita. Mari kita akan melihat dari Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11.
Ya, Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Jikalau saudara sudah menemukannya, saya ingin membacakan bagi setiap kita, saudara yang di rumah, bolehkah juga saudara mengambil Alkitab saudara, dan saudara boleh juga memperhatikan meskipun saya yang akan membacakan bagi saudara. Ya, Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah saudara, dari sekian kali kita mengeksposisi Injil Lukas, mestinya saudara sudah mulai bisa menghafal begitu ya. Apakah yang Yesus lakukan setiap hari? Setiap hari Yesus bangun tidur, kemudian sebelum dia kemudian malam kembali beristirahat, apa yang dia lakukan? Ya, selain daripada dia berdoa kepada Tuhan, kita melihat 3 aktivitas yang Yesus terus lakukan. Bagaimana dia mengajar, ya bagaimana dia itu mengusir setan, dan bagaimana dia boleh melakukan, dia boleh menyembuhkan orang. Mungkin bisa dibantu untuk pointernya ya. Ya, jadi setiap hari Yesus 3 hal ini yang Yesus terus lakukan. Dia mengajar, dia menyembuhkan orang, dan dia mengusir setan. Dan saudara, pada 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kita bersama-sama melihat pada waktu Yesus melakukan semua ini, ya fokusnya itu adalah satu. Ya fokusnya itu adalah berita kerajaan Allah. Masih ingat? Ya, jadi Yesus bukannya menyembuhkan orang semata-mata karena dia itu baik. Mungkin bisa dari sana aja ya kalau oke, ini mulai bisa ya. Ya, sehingga fokus daripada pelayanan Yesus adalah misi kerajaan Allah, bukan sekedar untuk menyatakan Tuhan Yesus itu pandai, itu kenapa ngajar terus mungkin ya, pandai soalnya ya, atau dia berkuasa, itu kenapa mengusir setan, atau karena dia baik, itu kenapa menyembuhkan orang. Tidak. Ya, karena kita sudah melihat bagaimana kalau kita mengalami penyakit atau bahkan ada orang yang dikasihi meninggalkan kita, saudara, itu bukan karena Tuhan jahat. Sehingga baru kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan kembali jadi baik. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, Tuhan menjadi tetap jahat. Tidak. Ya, kalau orang yang kita kasihi sakit atau bahkan meninggalkan kita, atau kita sendiri yang juga mengalami sakit penyakit, itu menunjukkan karena kerajaan Allah belum sepenuhnya itu dinyatakan. Ya, kita masih tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita sendiri juga masih adalah orang yang tinggal di dalam tubuh yang berdosa. Itu kenapa ada banyak hal yang kita tidak kehendaki itu yang bisa terjadi. Sehingga pada waktu kita menyadari ya, apa yang terjadi, dan bukannya kemudian kita menyalahkan Tuhan, justru seharusnya kita melihat ya betapa indahnya janji yang Tuhan berikan. Ya, karena jikalau kerajaan Allah itu datang, ya maka segala hal yang hari ini menimbulkan perasaan sedih kita, suka, duka kita, galau kita, itu tidak akan ada lagi. Ya, sehingga pada waktu Yesus kemudian hadir di tengah-tengah dunia ini, dia mengajar. Dia mengajar apa? Dia mengajarkan bertobatlah. Kenapa bertobat? Karena kerajaan Allah itu sedang datang. Yang berarti
Ya, kedaulatan Allah itu akan dinyatakan. Pemerintahan Allah itu akan ditegakkan. Keadilan itu akan diberikan. Sehingga kalau hari ini saudara melihat banyak hal ya, kok banyak yang korupsi. Begitu ya, banyak kebijakan yang tidak benar. Ya karena kerajaan Allah belum datang. Kalau hari ini saudara melihat kenapa banyak orang berdosa yang sepertinya itu bisa bahkan sepertinya itu begitu bangga berdosa. Itu karena kerajaan Allah belum sepenuhnya datang. Sehingga sepertinya kedaulatan Allah itu belum sepenuhnya dinyatakan. Ketika kerajaan Allah datang, kedaulatan Tuhan itu akan dinyatakan. Nah, saudara, tema kedaulatan Tuhan ya, ini ternyata menarik. Seminggu kemarin ya 2 kali gitu ya menemukan pertanyaan mengenai kalau Tuhan berdaulat ya berarti manusia tidak berkehendak bebas dong. Ya, jadi satu ada pertanyaan yang baik pada waktu yang adult ministry begitu ya. Terus kemarin juga ada pertanyaan pada waktu aborsi begitu ya. Kalau itu bagaimana dengan kehendak bebas manusia? Terus muncul ya ternyata ya pertanyaan mengenai kehendak bebas manusia begitu ya dengan kedaulatan Allah. Saudara yang ikut yang adult ministry masih mengingat jawabannya apa? Sederhana ya. Ya, jadi kalau saya bertanya kepada saudara, Indonesia ini negara yang berdaulat enggak? Indonesia negara yang berdaulat enggak? Berdaulat, begitu ya. Kalau begitu, kenapa saya kok masih bisa melanggar rambu lalu lintas? Ya, merah berarti berhenti. Saya masih bisa nerobos loh. Apakah berarti bangsa Indonesia tidak berdaulat? Ya, sehingga saya bisa melanggar peraturan rambu lalu lintas. Nah, waktu itu saudari Silvi menjawab dengan baik. Ya, tapi kan Bapak akan ditangkap. Nah, saudara tepat. Itu namanya kedaulatan. Ya, sehingga kedaulatan bukan berarti bahwa wah sekarang saya menjadi robot. Kalau bangsa Indonesia ini berdaulat, maka begitu rambu lalu lintasnya adalah merah, maka saya akan otomatis berhenti. Ya, kalau hijau baru saya jalan lagi, begitu ya. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berdaulat. Tidak. Ya, sehingga meskipun bangsa Indonesia itu berdaulat, apakah saya tidak bisa melanggar? Bisa, tetapi bedanya apa? Antara bangsa yang berdaulat dengan yang tidak. Yang berdaulat itu berarti bisa menegakkan hukum. Ya, sehingga pada waktu saya melanggar, hukuman itu akan datang. Betul ya? Sehingga itu kenapa di dalam Alkitab kita menemukan bahwa nanti ketika kerajaan Allah itu sudah sepenuhnya digenapkan, itu bukan hanya ada surga, tetapi juga ada neraka. Dan saudara, jangan kita seringkali berpikir, kalau Tuhan baik, kenapa kok ada neraka? Saudara, itu sama dengan saudara mestinya ya. Kalau saudara yang mengatakan Tuhan baik, mestinya tidak ada neraka, mau mulai nanti pulang buat petisi online sebarkan pemerintah yang baik tidak boleh ada penjara. Gitu. Maka kalau ada penjara berarti pemerintahnya tidak baik. Ada yang mau memulai petisi? Pasti saya tidak ikut tanda tangan sih. Begitu ya. Tapi ada yang mau memulai petisi karena orang di penjara tidak bisa bertemu dengan keluarganya, begitu ya. Orang di penjara kebebasannya terkekang sehingga pemerintah jahat. Bukan. Ya, justru penjara. Ya, ketika keadilan itu dijalankan dengan benar, itu menunjukkan pemerintah yang berdaulat, bukan menunjukkan pemerintah yang jahat. Itu kenapa mulai Indonesia merdeka atau bahkan mungkin mulai dari Amerika merdeka atau bangsa lain merdeka begitu ya. Tidak pernah ada presiden yang ketika dia itu kampanye mengatakan, saudara saya presiden yang baik, pilihlah saya akan meniadakan penjara begitu ya. Ya gak kepilih. Ya, kenapa? Wah ini masalah ini ya. Kalau negara tidak ada penjara, gak ada keadilan, terus seperti apa? Ya, sehingga pada waktu di dalam Alkitab kita melihat kerajaan Allah ketika hadir, itu tidak hanya surga itu nyata, tetapi neraka itu nyata. Saudara, itu bukan menunjukkan Allah itu jahat. Itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah, kedaulatan Allah itu dinyatakan. Itu kenapa Yesus mengatakan bertobatlah. Begitu ya, bertobatlah karena kerajaan Allah itu akan datang. Dan ketika kerajaan Allah itu akan datang, tidak bisa yang namanya kejahatan itu akan dibiarkan. Dan ketika kerajaan itu Allah itu datang, maka bagi mereka yang bertobat, pemulihan itu akan diberikan. Apa buktinya? Kalau kerajaan Allah datang, itu yang jahat akan disingkirkan, yang bertobat akan dipulihkan. Tuhan memberikan 2 tanda. Melalui apa? Masih ingat? Melalui Tuhan mengusir setan.
Itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah ketika nanti sepenuhnya hadir, tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada kuasa korupsi, tidak ada kuasa yang tidak baik, itu yang bisa tetap bertahan. Tandanya sudah diberikan, yaitu melalui pengusiran setan. Ya, sementara bagi mereka yang bertobat akan ada pemulihan, bukan cuma kesembuhan, tetapi pemulihan. Tandanya apa? Yaitu pada waktu Yesus menyembuhkan orang. Sehingga sekarang saudara mulai mengerti ya. Iya ya, kenapa ya? Yesus pelayanan 3,5 tahun, ngajar, ngusir setan, nyembuhkan orang, pindah. Ngajar, ngusir setan, nyembuhkan orang, pindah. Ya, ngajar, ngusir setan, nyembuhkan orang, pindah. Apa cuma tunggu kapan naik ke kayu salib begitu ya? Tidak. Ya, tapi segala aktivitas Yesus itu sungguh-sungguh mempunyai maksud yang jelas. Ini yang penting. Ya, jadi ketika gereja mengadakan sesuatu, bukan hanya sekedar mengadakan sesuatu, tujuannya itu apa? Harus jelas. Ya karena Tuhan kita begitu. Bukannya setiap hari putar, tidak tahu kenapa putar, sampai nanti kemudian naik ke atas kayu salib. Tidak. Ya, sehingga di bagian ini ya, kita menemukan sesuatu hal yang di awalnya begitu mirip. Betul ya? Lukas pasal yang kelima tadi dibuka dengan apa? Lukas pasal kelima ayat yang pertama dibuka dengan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Lagi ngapain? Ngajar. Betul ya? Sehingga di sini kita melihat business as usual ini. Ya, jadi Yesus kemana-mana ngajar, ya, nyembuhkan orang, mengusir setan. Tetapi di sini ada satu perubahan penting. Begitu, ada satu perubahan penting yang terjadi ketika Alkitab mencatat Yesus melihat. Begitu ya. Sekali lagi ya, pasal yang kelima, ya, ayat yang pertama tadi, Yesus mengajar, orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, ia melihat perahu di tepi pantai. Saudara, ini catatan Markus bisa lebih jelas sedikit ya. Markus mengatakan bukan cuma Yesus sekedar melihat perahunya, Yesus melihat yang punya perahu. Siapa itu? Petrus. Sehingga itu kenapa ada 2 perahu kan? Itu kenapa Yesus tidak kemudian naik, ternyata salah, perahunya Petrus yang sebelah, pindah deh. Begitu. Tidak. Ya karena Yesus melihat. Dan Yesus bukan hanya melihat perahunya, dia melihat Petrus. Dan kata melihat ini, ya seringkali pada waktu kita baca bagian ini saya yakin yang diingat pasti jala ikannya deh. Yesus melihatnya itu pasti tidak kita perhatikan sungguh-sungguh. Padahal ini bukan sembarang melihat. Ya, ini bukan sekedar melihat sekilas pandang, oh ada perahu ya. Atau juga bukan kebetulan melihat, waduh ini banyak orang ya. Saya bagaimana bisa ngajar kalau orangnya begitu banyak. Pas ada perahu, mumpung ada 2. Oh perahu ini lebih bagus dari yang itu. Ya sudah saya naik yang itu begitu ya. Tidak. Ya Yesus melihat di sini bukan dalam pengertian yang sesederhana itu. Ya, Joel Markus, ya ini adalah salah seorang penafsir Injil Markus yang paling baik. Heran juga namanya juga bisa Joel Markus begitu ya. Salah seorang penafsir Markus yang paling baik pada hari ini, dia mengatakan bahwa ketika Markus mencatat Yesus melihat Petrus dan Andreas, Simon dan Andreas saudara Simon, ya ini bukan sekedar lihat sembarang lihat. Dia mengatakan ya, ini merupakan suatu active, possessive gaze. Seperti saudara pernah ada pengalaman cinta pada pandangan pertama, begitu ya. Mungkin ini gambaran yang paling mendekati gitu ya. Saudara ngelihat dan bukan cuman oh gitu ya. Ada yang punya pengalaman, gitu ya. Jadi ini merupakan suatu active, possessive gaze. Thorough inspection. Ya, jadi mungkin bayangannya saudara ngeliat seseorang, ya atas, bawah, atas, jangan dipraktekkan karena orangnya pasti akan lari begitu ya. Yesus lebih elegan lah cara melihatnya, tapi maksudnya sama begitu ya. Ini bukan cuman sekedar melihat. Ya sehingga Joel Markus mengatakan ini merupakan a prophetic vision. Ya, prophetic vision, ya satu penglihatan yang biasanya dimiliki oleh seorang nabi, yang dimiliki oleh Elia ketika dia melihat Elisa. Begitu ya. Demikian Yesus melihat Petrus dan Andreas sehingga pada waktu itu dia melakukan sesuatu hal yang sangat tidak biasa dilakukan oleh guru atau rabi, yaitu apa? Dia memanggil.
aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Setiap kita hari ini, wah sangat terbiasa ya dengan Yesus memanggil para murid ya. Tapi kalau kita tahu ya bagaimana pada waktu itu sangat tidak biasa ya. Guru memanggil murid. Ya mungkin bisa dibantu lagi ya. Ya jadi pada waktu itu guru ya atau rabi itu menerima murid. Ya bukan memanggil murid. Jika pada waktu Yesus memanggil murid, ini sesuatu hal yang sangat tidak biasa pada waktu itu. Nah, saudara, banyak orang melihat bahwa wah ini contoh nih, mentoring. Begitu ya, Yesus memuridkan. Saudara, saya percaya tidak sederhana itu ya. Kan di dalam Alkitab, begitu yang namanya mentoring itu bukan sesuatu hal yang terlalu umum terjadi. Itu sesuatu peristiwa yang sungguh-sungguh dipersiapkan sebelum terjadi. Jika di dalam perjanjian lama, ya tidak banyak contoh seperti Elia memanggil Elisa. Ya demikian juga di perjanjian baru, tidak banyak contoh seperti Yesus memanggil para murid. Begitu ya, sehingga sebetulkah ayat ini bisa dipakai sebagai dasar mentoring? Saya sendiri masih ada tanda tanya. Ya, sehingga meskipun saya percaya begitu ya, mentoring itu baik, kalau saudara bisa punya mentor itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi dua hal yang pasti. Yang pertama, ya kita tidak bisa excuse ya, wah saya tidak punya mentor. Itu kenapa jadi orang Kristen kok ya begini-begini terus begitu ya. Yesus juga mentornya siapa? Dan saudara tidak bisa mengatakan ya itu kan Yesus begitu ya. Tidak juga sih. Paulus mentornya siapa? Di dalam perjanjian lama Abraham mentornya siapa? Begitu ya. Daud mentornya siapa? Ya tidak ada. Ya, tapi bukan berarti excuse bahwa kita, wah karena itu saya tidak bisa bertumbuh. Karena saya tidak ada mentor. Yusuf juga tidak ada mentor. Pastinya itu namanya itu kepala penjaranya itu bukan mentornya dia begitu ya. Tapi bagaimana Tuhan bisa mempertumbuhkan orang. Dan yang kedua yang kita bisa pastikan dari sini adalah ketika Yesus melihat, Yesus memanggil. Ya, meskipun ini saya tidak melihat ini dasar bagi mentoring, tapi yang pasti ini dasar bahwa dari sejak awal, ya, dari sejak awal Yesus tidak berencana untuk memberitakan misi kerajaan Allah seorang diri. Tidak, ya, dari sejak awal. Sehingga dua hal yang saudara perlu perhatikan dari peristiwa ini. Yang pertama itu kapan? Kapan Yesus mulai memanggil murid? Bukan setelah dia capek ya. Wah capek ini, repot ini. Kalau sendirian begitu ya. Orang begitu banyak yang datang, yang mendengarkan dia begitu banyak. Kalau bisa punya pendukung gitu ya, support system ya boleh juga ya. Ya sudahlah, daripada saya kecapean panggil Petrus. Enggak, karena ini di awal. Juga bukan karena waduh ini kok kerajaan Allah belum datang-datang. Nanti saya keburu meninggalkan dunia ini. Ya bagaimana? Yang nyambung siapa? Ya sudahlah mulai panggil murid. Tidak. Ya, sehingga tadi saya mengatakan dua hal yang saudara perlu perhatikan dari peristiwa ini. Yaitu yang pertama kapan? Kapan Yesus memanggil murid? Ya, semua Injil mencatat itu sangat awal. Bukan setelah dia exhausted. Begitu ya, bukan setelah dia kecapean, bukan setelah dia kemudian khawatir, ini kalau nggak ada yang teruskan bagaimana? Ya dari sejak awal dia memanggil murid. Itu menunjukkan bahwa dari sejak awal, begitu ya, Yesus mengetahui misi kerajaan Allah itu bukan misi yang akan dia kerjakan sendiri. Ada bagian yang dia harus kerjakan, yang tidak mungkin bisa dialihkan kepada setiap kita. Dia harus mati di atas kayu salib, dia harus menebus, itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh semua yang lain. Dia kerjakan itu, tapi dia mau bagaimana gerejanya berbagian. Dan itu merupakan rencana awal, bukan plan B, plan C atau plan D. Ini hal yang pertama yang sudah harus perhatikan, yaitu Yesus memanggil murid sejak awal. Dan yang kedua, cara dia memanggil itu sungguh-sungguh menunjukkan suatu keseriusan dan keluar biasaan ya di dalam rencana Tuhan memanggil murid. Ya karena di dalam peristiwa ini untuk pertama kalinya kita melihat Yesus melakukan mujizat jenis ketiga. Begitu ya. Ya kalau mau dikatakan Yesus melakukan banyak mujizat kan. Ya kalau mau dikelompokkan itu bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis. 2 jenis
kita sudah berkali-kali mendengar pada waktu kita mengeksposisi Injil Lukas. Yaitu apa? Yesus mengusir setan, itu mujizat kan? Betul ya? Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan, itu juga mujizat kan? Ya, sehingga Yesus mengusir setan, Yesus menyembuhkan. Tapi selain kedua mujizat ini, ada mujizat jenis ketiga. Ada yang tahu apa? Ya, sehingga Yesus menyembuhkan orang buta, ya itu berarti menyembuhkan. Ya, Yesus mengusir Gerasa, Yesus mengusir seperti di sinagog, itu mengusir. Yesus membangkitkan Lazarus, itu masih bisa masuk menyembuhkan. Begitu ya. Ya meskipun menyembuhkan di dalam pengertian yang sangat-sangat puncak begitu ya. Tapi ada jenis ketiga. Apa itu? Ya, air menjadi anggur. Berjalan di atas air. 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Dan menjala ikan pada siang hari ketika semalam-malaman muridnya yang sudah menjadi nelayan cari ikan gak dapat. Tapi Yesus mengatakan di siang hari, ada yang mengatakan jala yang mereka pakai itu kalau siang kelihatan. Ya justru itu untuk dipakai pada waktu malam begitu ya. Tapi ternyata bukan cuma berhasil menangkap ikan, tapi menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Melihat persamaannya, air menjadi anggur. 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Berjalan di atas air begitu ya. Kemudian menangkap ikan di tempat seharusnya tidak ada ikan untuk ditangkap. Nah, di dalam istilah teologi itu disebut sebagai mujizat atas alam. Ya, natural miracle. Begitu ya, bukan healing, bukan exorcism, begitu, tapi natural miracle. Ya, ini mujizat di dalam bentuk yang khusus. Begitu ya, sehingga jelas bukan berarti 2 mujizat yang sebelumnya tidak khusus atau mujizat biasa begitu ya. Tidak ada mujizat itu biasa, tapi dalam satu pengertian, ya mujizat yang ketiga ini mempunyai satu nilai yang sangat-sangat unik. Yaitu apa? Yang pertama, tidak ada orang yang tidak kagum melihat mujizat ini. Selalu berhasil menimbulkan respon yang positif. Tidak selalu loh, waktu Yesus mengusir setan responnya positif. Orang Farisi mengatakan apa? Wah, ini mengusir setan pakai kuasa Beelzebul, itu negatif. Ya, demikian juga tidak selalu loh. Pada waktu Yesus menyembuhkan responnya positif. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan, berapa yang kembali? 1. Yang 9 tidak tahu kemana. Begitu ya. Sehingga baik mujizat pengusiran setan ya maupun mujizat menyembuhkan itu tidak selalu menghasilkan respon yang positif. Ada yang menghasilkan respon positif, tetapi juga beberapa menghasilkan respon yang tidak baik. Bahkan ya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ini membangkitkan loh ini. Bukan cuma sekedar menyembuhkan. Responnya apa? Sebagian orang menceritakan itu kepada pemimpin agama Yahudi dan mereka memutuskan orang ini harus mati. Luar biasa ya. Melihat orang membangkitkan orang lain dari kematian loh. Responnya adalah orang ini harus mati. Kalau enggak celaka ini. Ya banyak orang akan ikut dia. Bisa membangkitkan orang mati soalnya begitu ya. Ini menarik. Ya sehingga 2 mujizat yang lain itu bisa menimbulkan respon yang terbagi. Tetapi ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, setiap orang yang melihat itu takjub. Para murid melihat kemuliaan Tuhan. Pada waktu dia berjalan di atas air begitu ya, pada waktu dia menghentikan angin badai, para murid takjub. Ini siapa ini? Sehingga angin bisa tunduk kepada dia. Ketika 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Wah, bangsa Israel langsung ingin menjadikan dia sebagai raja. Begitu ya. Wah, ini 5 roti 2 ikan ya kasih makan 5.000 orang. Semua mau menjadikan dia raja. Demikian juga di sini kita melihat ketika Petrus melihat Yesus mengadakan mujizat atas alam. Responnya apa? Pergilah daripadaku karena aku ini adalah orang berdosa. Ya, sehingga berbeda dari kedua mujizat yang lain. Ya, mujizat atas alam ini adalah Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam satu bentuk yang khusus. Dan yang menarik, ya, keunikan keduanya adalah ketika Tuhan mengadakan mujizat atas alam, itu selalu terkait dengan para murid. Begitu ya, ketika dia merubah air menjadi anggur, siapa yang melihat itu? Murid. Ya, ketika dia berjalan di atas air, nemui siapa? Para murid. Ya, ketika dia menghentikan badai, yang meminta dia menghentikan badai itu siapa? Murid-muridnya.
Ya, demikian juga ketika dia 5 roti 2 ikan, dia melibatkan murid-muridnya untuk bagi-bagi itu ikan-ikan dan roti-roti. Ya, demikian juga ketika dia menangkap ikan, ya itu dia kemudian memanggil Petrus. Ya, sehingga saudara, di sini kita melihat ya mujizat atas alam. Ini satu mujizat yang sangat khusus, yang menariknya ketika Tuhan melakukan hal itu, dia mengaitkannya dengan misi, dengan murid-murid yang akan melanjutkan misi kerajaan Tuhan. Dan ini bukan kebetulan. Ya, kenapa ya? Pada waktu Tuhan itu mau memanggil murid, kok mesti pakai jenis yang ketiga? Apa karena para murid itu kurang peka ya? Sehingga ngelihat Yesus mengusir setan, masih tidak percaya. Ya, lihat Yesus menyembuhkan begitu ya, juga masih tidak percaya. Waduh, ini perlu mujizat khusus ini, supaya mereka percaya begitu ya. Bukan karena para murid itu kurang peka begitu. Tapi di sini kita melihat kaitan yang sangat penting. Kenapa Yesus memberikan mujizat menjala ikan? Ya kan di sini Tuhan mau menunjukkan ya bahwa menjala ikan ya atau menjala manusia ya itu bukan misi yang sulit. Ya, menjala manusia itu bukan misi yang sulit, menjala manusia itu misi yang mustahil. Sama mustahilnya dengan nangkep ikan di siang hari, yang sama atau lebih mustahil bahkan dari menangkap banyak ikan di siang hari. Misi menjala manusia itu misi yang mustahil, tetapi kuasa Tuhan lebih dari cukup. Ya, sehingga apa yang membedakan ya kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam mujizat atas alam, ya dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui pengusiran setan dan menyembuhkan orang. Melalui mujizat yang Tuhan mengusir setan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menunjukkan saya mempunyai kuasa memulihkan. Saya mempunyai kuasa menaklukkan. Tetapi melalui mujizat atas alam, Yesus menunjukkan saya mempunyai kuasa menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Ya, sehingga Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan pada waktu bicara mengenai 5 roti 2 ikan, ya, itu menunjukkan Yesus Tuhan. Kenapa? Manusia itu bisa merubah materi menjadi energi. Betul ya? Ya, manusia itu bisa merubah materi menjadi energi. Contohnya apa? Ya saudara, naik mobil itu berarti manusia mempunyai kesanggupan merubah dari materi, oli lah apa semuanya begitu ya. Sehingga mobil saudara bisa jalan, ya bensin dan seterusnya. Bom atom itu menunjukkan bahwa manusia bisa merubah materi menjadi energi. Tetapi manusia sampai hari ini ya tidak ada yang pernah bisa merubah energi menjadi materi. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Begitu ya, itu kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya, sehingga di satu sisi ya hari ini kita terbiasa ya, wah dia ini orang yang kreatif. Kenapa dia kreatif? Karena dia bisa mengkreasi sesuatu. Sebetulnya kalau mau dikatakan itu kurang tepat. Ya karena hari ini ketika orang dibilang kreatif, dia bisa mengkreasi begitu ya. Itu enggak cocok disebut kreasi. Kenapa? Karena ada modal dasar. Orang yang hebat ya mengkreasi yang saudara bisa lihat di sini itu karena ya sudah ada modalnya. Begitu ya, bukan dari tidak ada kemudian menjadi ada yang saudara lihat di depan. Ketika orang mengkreasi merangkai bunga begitu ya, atau mengkreasi dia sampai dari besi-besi dan seterusnya jadi mobil begitu ya, itu nggak bisa disebut sebagai kreasi sebetulnya atau creation karena ya sudah ada modalnya. Ya sehingga yang namanya create ya itu adalah dari tidak ada menjadi ada. Bukan dari bahan baku diolah menjadi bentuk yang lebih berguna. Ya tidak. Dan itu kuasa yang Tuhan nyatakan ketika dia menunjukkan kuasa atas alam. Sehingga orang liberal ya paling bingung menjelaskan kuasa atas alam ini. Ya karena kalau mereka menjelaskan, orang liberal tidak percaya mujizat. Begitu ya, sehingga pada waktu mereka melihat Yesus menyembuhkan orang, enggak ini cuma pengaruh psikologis. Ya, sehingga banyak orang hari ini kan krosok-kroson sembuh padahal tidak sembuh begitu ya. Demikian juga pada waktu Yesus mengusir setan, bukan mengusir setan, ini orang stres. Ya, sehingga waktu Yesus bentak setannya keluar, padahal tidak ya stresnya aja hilang karena Yesus kan penuh belas kasihan sehingga orangnya terhibur. Tapi bagaimana menjelaskan Yesus berjalan di atas air? Begitu ya, airnya stres begitu atau bagaimana caranya? Ya, sehingga penjelasannya kadang-kadang sangat lucu ya. Oh enggak, itu karena malam hari.
Ya, para murid itu karena malam hari tidak lihat dengan jelas. Yesus jalan di pantai, dipikir jalan di air. Amin, begitu ya. Ya sehingga itu namanya apa? Itu namanya maksologi. Ya, itu artinya ilmu permaksoan, begitu ya. Ya karena ini mau dijelaskan apa? Ya mengatakan kepada badai berhenti dan itu berhenti. Ya tidak bisa dijelaskan secara manusia. Tapi justru di sana Yesus menunjukkan. Ya kenapa juga Yesus mengaitkan itu dengan misi? Ya karena misi itu bukan itu betul-betul mission impossible sih. Bukan mission yang difficult, ya yang sulit itu mission impossible karena dari tidak ada. Ya orang yang mati secara rohani, musuh Allah. Ya bagaimana bisa dipertobatkan dan bagaimana bukan hanya dipertobatkan, bisa bersekutu, bisa membentuk gereja. Begitu ya, bisa membentuk gereja. Itu merupakan mission yang impossible, yang mustahil. Tetapi Yesus menunjukkan kalau saya mengutus, ya memang itu mustahil. Tapi saya mempunyai kuasa yang cukup untuk membuat itu bisa terjadi. Sehingga hari ini ya, ketika gereja sangat tidak tertarik dengan misi. Kita sepertinya melihat, ya itu kan dulu ya. Sekarang kok kayaknya enggak ada. Ada yang pernah melihat mujizat atas alam? Ya mungkin kalau mengusir setan pernah lihat ya, begitu ya, atau mungkin kesembuhan pernah lihat ya, betul ya. Ada yang pernah melihat mujizat atas alam? Ya enggak ada gitu ya. Wah berarti ini kan dulu lah. Sekarang enggak ada. Buktinya memang enggak ada. Nah saudara, kalau kita melihat bentuk mujizatnya sendiri, ya memang hari ini saya pribadi juga enggak pernah lihat sih. Ya, dan juga enggak pernah mau nyoba berjalan di atas air sih, begitu ya. Tapi kalau tadi saudara melihat, ya saya mengatakan bahwa mujizat ini sebetulnya mau menunjukkan ini adalah kuasa penciptaan yang bisa mengadakan yang tidak ada dari yang ada. Saudara kalau kita memahami itu ya, sederhananya saudara yang ikut PD misi pada bulan lalu mestinya sudah melihat hal yang sama. Amin? Atau lupa? Begitu ya. PD misi yang bulan lalu kita melihat apa? Satu daerah yang betul-betul dari tidak ada orang Kristennya. Bisa ada orang Kristennya, bisa ada gereja. Saudara perhatikan ya, saya setiap kali lihat seperti itu. Ya selalu kalau kita seringkali melihat seperti itu, wah kagum ya, kok bisa ya? Ya dan kagum. Saya seringkali langsung pengen tanya, kok bisa? Ini betulan Bu. Dari nol, begitu ya, dari nol orang percaya. Ya, bisa kemudian ada gereja. Dan ini terjadi di abad 21 ya, bukan di abad pertama. Begitu ya. Ya sehingga saudara yang ingat pada waktu itu setelah misionarisnya itu kemudian sharing begitu ya. Saya nggak ngerti loh saudara, kita ini ada kesempatan mengundang misionaris begitu ya. Ya kenapa kok saya mengharapkan sebetulnya lebih banyak itu yang bisa hadir. Ya saudara Pak Sandi yang ketua Garam Budaya itu bilang sama saya, wah saya bersyukur ini. Ya saya bersyukur karena belum pernah di dalam pelayanannya dia ada gereja yang mengadakan PD misi yang datang begitu banyak. Sehingga itu kenapa mestinya PD misi Rabu depan itu terakhir. 6 kali kan saya bilang ya. Itu Rabu depan terakhir. Dia setuju untuk kita memperpanjangnya. Bahkan sebetulnya kalau kita mau perpanjang sampai tahun depan pun juga dia tidak keberatan. Cuma kita minta oke coba kita perpanjang sampai Desember. Karena dia tidak pernah melihat ya ada PD misi itu yang datang begitu banyak. Tapi saya pada waktu dengar itu saya bersyukur sekaligus bergumul. Kenapa Pak? Lawang yang diundang aja bersyukur. Begitu ya. Kenapa Bapak kok bersyukur sekaligus bergumul? Iya, karena dari semua yang ikut kebaktian ini yang dengar pengumuman mengenai PD misi yang datang cuma 1 dari 6. Begitu ya. Yang 5 dari 6 yang lain mana? Sebulan sekali. Gitu. Apa yang saudara lakukan? Bahkan hanya untuk buka Zoom, hanya untuk kita mendoakan, hanya untuk kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini. Itu pun emoh. Ya, padahal yang dilakukan apa? Ya main game atau mungkin sesuatu yang lain begitu berhargakah ya, sampai kemudian 2 jam untuk kita mengikuti PD misi itu kita begitu merasa beban yang berat. Ya, sehingga di satu sisi saya bersyukur ya Pak Sandi mengatakan kalimat tadi begitu ya, belum pernah ada sebagian begitu banyak orang ikut PD misi, tapi kalau saya boleh mengatakan itu baru 1 dari 6. Ya, itu bahkan belum 1/4. Ya, itu hanya baru 1 dari 6. Kita sangat tidak peduli misi. Ya akhirnya ya dengar cerita seperti ini, ya itu kan dulu lah. Ya, mujizat berjalan di atas air, ya itu kan dulu. Enggak, sampai sekarang. Ya bagaimana Tuhan bisa bekerja di tempat-tempat yang betul-betul tidak ada.
Dari tidak ada Tuhan bisa mengadakan. Dan itu terjadi di abad 21, dan itu terjadi di Indonesia, dan itu terjadi di Pulau Jawa, dan itu terjadi di Jawa Timur. Ya, tetapi orang Kristen karena begitu tidak peduli dengan misi, akhirnya kita tidak menyadari. Ya, sehingga saudara, pada waktu kita menyadari hal ini ya, sebagai aplikasi ya, sejauh mana ya kita rindu ya untuk gereja Elion Satelit itu mesti berbagian lebih lagi di dalam misi kerajaan Allah. Tapi juga yang kedua, sejauh mana kita sebagai anggota gereja juga berbagian di tempat kita masing-masing. Nah, tadi saya pertama mengatakan, saya tidak yakin bahwa ayat ini bisa dipakai sebagai dasar untuk mentoring. Dan saya juga mengatakan, saya juga tidak yakin ayat ini bisa dipakai untuk kemudian, ayo setiap orang ya, ayo besok ketemu orang di ATM ya, ayo PI orang itu ya, atau besok ketemu naik taksi begitu ya, ayo PI orang itu. Ya sekali lagi ya, seperti tadi saya mengatakan, bersyukur kalau saudara punya mentor. Demikian juga saya mengatakan bersyukur kalau saudara mempunyai karunia, dan bersyukur untuk setiap jemaat yang pergi kemana bisa menginjili orang. Tapi ayat ini berbicara secara lebih luas. Ayat ini tidak mengatakan aku akan menjadikan engkau pemancing manusia. Di sini Yesus bukan ambil alat pancingmu, ya, tebarkan jalamu, dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Apa bedanya jala dengan pancing? Pancing itu ya satu-satu. Betul ya, saya pancing satu. Setelah dapat satu, saya pancing dua. Setelah itu saya pancing tiga. Itu kenapa ya? Kok gereja susah penuh? Sehingga tadi kita melihat ya, itu gambarannya gereja begitu penuh. Karena kapalnya begitu penuh. Sehingga panggil kapal yang lain untuk membantu. Kapan ya bisa terjadi ya? Karena kita begitu penuhnya, akhirnya kita panggil gereja lain. Ini sebagian jemaat, kamu bisa gembalakan enggak? Wah, ini rasanya kok kayak seperti Yesus datang juga belum terjadi begitu ya. Kenapa? Ya karena pikiran kita selama ini mancing. Ya, mancing satu itu mau sampai kapal penuh nunggu berapa lama ya? Tapi di sini Tuhan mengatakan bukan pancing-pancing ya, tapi tebarkan jalamu. Yang artinya apa? Tidak bisa sendiri. Ya pernah coba mancing sendiri? Ya pasti bisa. Pernah nyoba nebarkan jala sendiri, terus ngurus semuanya sendiri? Ya tidak mungkin. Ya nebarkan jala, ya itu perlu banyak orang. Dan mereka bekerja sama-sama di bidangnya masing-masing. Ada yang mencuci, ada yang menebarkan jala, ada yang membawa ke laut. Begitu ya. Dan ketika itu dilakukan, maka berita kerajaan Tuhan itu akan tersebar. Ya, sehingga 2 minggu lagi kita akan merayakan ulang tahun. Begitu ya, sejauh mana ya kita mempunyai kerinduan setelah Elion Satelit ini 20 sekian tahun terlibat dalam misi apa. Tapi juga sejauh mana bukan cuma iya hamba Tuhannya gimana ya, gimana itu pengurusnya. Saudara bagaimana? Ya, sampai ada persekutuan doa misi pun yang saudara datang begitu ya, tinggal nggak usah datang ya, tinggal nyalakan itu Zoom. Saudara bahkan tidak tertarik untuk berbagian. Ya enggak heran. Begitu ya, kita akhirnya fokusnya sembuh corona. Kita tidak mempunyai hati untuk kerajaan Allah. Karena bahkan ketika sudah disediakan kesempatan seperti ini pun kita tidak ambil. Tapi biarlah hari ini kita melihat bersama-sama. Kalau kita memang mau menjadi murid Kristus, tidak bisa enggak. Ya, Tuhan mau mengajak kita berbagian di dalam pemberitaan kerajaan Tuhan. Sehingga mari kita boleh berdoa bersama-sama, Tuhan boleh pakai gereja kita. Dan mari saudara juga mempunyai kerinduan. Kita mungkin tidak bisa melakukan apa yang orang lain bisa lakukan. Saya pendiam. Oke, bagian saudara apa? Bagian yang lain itu apa? Ya, semester lalu kita mengadakan fokus. Begitu ya, ada puluhan orang yang boleh hadir dari orang yang bukan jemaat. Bolehkah kalau ketika kita mengadakan fokus lagi ada lebih banyak orang yang hadir untuk mereka boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan? Siapa yang dipakai? Saudara. Ya, sejauh mana sekali lagi kita rindu gereja Elion Satelit berbagian di dalam misi Tuhan. Dan sejauh mana saudara mau tanya, tempat saya di mana? Bagian saya itu apa? Sehingga saya mungkin tidak bisa mancing sendiri. Tapi saya mau ya bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di Elion Satelit, jadikan saya sebagai penjala manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan melihat betapa ajaibnya Tuhan kami yang melakukan segala sesuatu dengan tujuan dan maksud yang sedemikian jelas, yang mempunyai rencana yang sedemikian besar, dan
yang maunya melibatkan kami. Yang seringkali ya Tuhan justru tidak menyadari betapa berharganya kalau Tuhan mau melibatkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah juga kami secara gereja. Kalau 20 tahun lebih gereja Elion Satelit itu berdiri, tapi kami mungkin hanya sibuk untuk mengopeni, untuk merawat yang di dalam. Kami tidak banyak memikirkan mengenai misi Tuhan. Bahkan ketika kami bisa mengundang misionaris, kami bisa mengundang lembaga misi, bahkan hanya untuk melihat pun kami tidak tertarik. Tuhan ampunilah kami hanya mau kesembuhan-Mu. Ampunilah kami hanya mau berkat-Mu, tetapi kami tidak mau berbagian di dalam misi kerajaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menggerakkan hati kami, Tuhan yang boleh mengubahkan kami, Tuhan yang boleh mengubahkan gereja Tuhan. Sehingga Tuhan ketika Tuhan melihat kami, biarlah seperti juga Tuhan melihat Petrus. Tuhan boleh melihat orang-orang yang tidak berlayak, gereja yang tidak berlayak, tetapi yang sungguh-sungguh rindu untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Suara manusia sudah berlalu, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, pada kesempatan hari ini kita juga akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Ada satu hal yang firman Tuhan katakan berkenaan dengan perjamuan kudus yang saya ingin saudara lebih lagi perhatikan, khususnya terkait dengan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, apa yang sudah kita lakukan ini bukan dimulai oleh manusia, tapi dimulai oleh Tuhan, yang dijalankan juga oleh para rasul yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan itu sendiri. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi mari setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita juga ditanya, kamu sudah memberitakan? Kamu sudah menjala? Sudah berbagian di dalam penjala-penjala ikan? Ya, karena firman Tuhan mengatakan setiap kali kita makan roti, kita minum cawan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Ya, sehingga mari kita boleh mempersiapkan hati kita masing-masing, sehingga kita boleh menerima perjamuan ini dengan layak, supaya perjamuan ini jangan menjadikan celaka bagi kita, tapi boleh menjadikan berkat rohani. Dan berkat rohani yang bukan hanya untuk kita nikmati kesembuhan, berkat dan seterusnya, tapi berkat rohani yang boleh mempersiapkan kita lebih lagi untuk boleh menjadi penjala-penjala manusia berbagian di dalam misi Kristus. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa, kita mempersiapkan hati kita. Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk perjamuan kudus yang sebentar kami akan terima. Biarlah melalui perjamuan ini Tuhan menunjukkan kepada kami, Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan sudah mati, Tuhan sudah menebus dosa. Satu hal yang kami tidak mungkin bisa lakukan. Dan biarlah melalui perjamuan ini ya Tuhan, Tuhan juga boleh menunjukkan kepada kami, setiap kami menerima tubuh dan roti-Mu yang dilambangkan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Biarlah kami menyadari kami seharusnya berbagian di dalam memberitakan Injil Kerajaan Surga. Siapkan setiap kami ya Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah kami masing-masing, untuk kami boleh menerima meja perjamuan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk pengampunan dosamu. Ambillah, makanlah sebagai peringatan akan aku. Kemudian Dia meletakkan roti, Dia mengambil cawan berisi anggur dan Dia mengatakan, inilah darah yang meteraikan perjanjian yang baru. Minumlah sebagai peringatan akan aku. Saudara, di dalam tangan saudara, baik saudara di tempat ini maupun di rumah, ya saudara sudah boleh diberikan roti dan anggur. Mari kita boleh mempersiapkan roti dan anggur kita. Mari kita pertama-tama akan mengambil roti yang boleh melambangkan tubuh Kristus.
Jikalau kita sudah boleh memegang roti kita, mari kita bersama-sama mengarahkan diri kita sekali lagi kepada Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini bukan hanya menjadi sekedar satu rutinitas yang berlalu begitu saja. Tapi biarlah melalui perjamuan kudus Tuhan boleh menguatkan iman kita setelah firman yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Biar kita boleh mengingat apa yang firman Tuhan katakan. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari dengan ucapan syukur, dengan pengertian yang benar, dengan iman, mari kita bersama-sama menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita menerimanya bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita juga akan mempersiapkan anggur yang sudah diberikan kepada kita. Jikalau sudah, mari sekali lagi dengan iman, dengan ucapan syukur, dengan pengertian yang benar. Mari bersama-sama dengan saudara seiman kita boleh menerima anggur yang melambangkan darah Kristus yang memeteraikan perjanjian yang baru. Mari kita menerimanya bersama-sama. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami berkesempatan untuk kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami diingatkan setiap kali kami menerima perjamuan-Mu. Kami diingatkan bukan hanya Engkau yang sudah menggenapkan apa yang Engkau bisa lakukan. Tapi Engkau juga yang melibatkan setiap kami untuk kami boleh berbagian di dalam misi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Ya biarlah perjamuan kudus ini Tuhan boleh pakai untuk menguatkan iman kami. Semakin melayakkan kami. Semakin memampukan kami untuk melakukan apa yang secara manusia kami tidak bisa lakukan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari sambil dengan tetap bangkit berdiri, kita akan menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa kebangkitan tubuh. dan hidup yang kekal. Amin. Lukas 9 ayat yang ke-23 mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Mari untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita boleh menaikkan pujian, ku mau serupa Tuhan yang mulia. Serupa Tuhan
serupa Tuhan yang rahmat. Serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut, penuh kasih. Tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih. Serupa manis dan gayamu, serupa Engkau di hatiku. Saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita katakan, ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus, rendah, dan tak bercela. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela. Rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih. Serupa manis dan gayamu, serupa Engkau di hatiku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, ini kami membawa segala persembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu kepada hidup kami, Tuhan, dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengembalikannya kepadamu. Yang tidak pernah sebanding Tuhan dengan kebaikan-Mu, dengan berkat yang sebenarnya telah Engkau nyatakan kepada setiap kami. Tetapi Tuhan, lebih dari itu, sekali lagi biarlah momen-momen seperti ini mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh semakin serupa seperti-Mu, seperti Engkau Tuhan, yang sabar, yang penuh kasih, yang rela Tuhan menolong orang lain, yang menjadi berkat. Tuhan, tolong kiranya firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami, dan Engkau yang sendiri yang selalu menolong kami, menuntun kami untuk boleh semakin serupa seperti Engkau. Sehingga melalui hidup kami boleh membawa banyak orang datang kepada Engkau. Jangan biarkanlah kami menjadi batu sandungan Tuhan, tetapi biarlah Engkau pakai kami untuk boleh menjadi berkat. Karena itu Tuhan, kami membawa diri kami untuk boleh Engkau pakai sebagai persembahan yang berkenan bagi Engkau. Kiranya Engkau menerima kami Tuhan, dan Engkau yang boleh menolong kami untuk kami boleh semakin serupa seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Sekali lagi di mana kami boleh kembali untuk boleh datang ke dalam rumah-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk pemulihan bagi kota kami Tuhan, untuk boleh dalam kondisi yang membaik. Kiranya Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang boleh sertai, untuk para pemimpin kami pun, Tuhan yang boleh berikan rasa takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya sungguh Tuhan, kami boleh beroleh berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya yang esa, bot selamat, semua berkat. Jemaat kasih Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing, marilah kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita,
Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh melibatkan setiap kita di dalam misi kerajaan Allah, menyatakan kuasanya di dalam setiap kita, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali ibadah onsite. Ya, meskipun karena kita mengikuti kuota yang pemerintah berikan, maka belum bisa banyak jemaat yang berbagian untuk beribadah ya, karena kuotanya memang sangat terbatas. Ya, doakan supaya situasi menjadi semakin membaik ya, sehingga oleh pemerintah kuotanya juga bisa diperbanyak ya, sehingga lebih banyak lagi jemaat yang bisa beribadah bersama-sama di GKI Elion Satelit. Dan satu lagi, Rabu depan ini akan ada PD misi. Ya, saudara, mari kita boleh mempunyai hati untuk misi. Ya, mari kita sungguh-sungguh boleh rindu Tuhan memakai Elion Satelit, dan mari Tuhan boleh kita juga rindu Tuhan menunjukkan kepada kita tempat kita di mana. Ya, kalau Tuhan sungguh-sungguh mau memakai Elion sebagai perpanjangan daripada misinya. Tuhan memberkati. Kita akan sebentar mendengarkan pengumuman. Ya, sekali lagi Tuhan memberkati. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur sekali bisa melihat Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Jadi ada beberapa pengumuman penting pada hari ini, mengingatkan mulai hari ini jam ibadah berubah dari jam 9.30 menjadi jam 9 pagi. Jadi harap dicatat. Tadi mungkin ada beberapa yang masih mikirnya jam 9.30 ya, jadi agak terlambat. Lalu yang kedua, ibadah onsite tatap muka seperti Pak Edi tadi sudah mention, itu dibuka untuk 50 orang termasuk penata layan. Nah, Bapak Ibu saya harapkan Bapak Ibu yang hadir bisa terus beribadah secara onsite ya, karena beda sekali suasananya. Tadi saya lihat Pak Edi kan sudah mention ya, ada beberapa kali beliau mention tentang kata berbagian, bagian, mengambil bagianmu. Itulah persekutuan kita orang-orang percaya. Jadi kalau tadi ada pointer PowerPoint yang agak bermasalah, terus kita melihat beberapa jemaat itu langsung melihat ke belakang gitu ya, ke bagian multimedia. Nah, saya yakin itu bukan untuk menghakimi, saya yakin mereka itu kepingin supaya ibadah ini berjalan dengan baik. Itulah persekutuan. Dan saya lihat tadi Robi sama Stephen juga langsung ke belakang untuk melihat apa yang mereka bisa bantu. Inilah fellowship, inilah persekutuan umat Tuhan. Jadi diharapkan bisa datang untuk beribadah onsite. Lalu hari Rabu ini PD Misi tanggal 8 September, temanya doa kekuatan misi yang kedua. Pembicaranya adalah Bapak Sendita Jalaksana. Lalu yang berikutnya ibadah pemberkatan nikah Saudara Hans Dwiki Chandra yang kita kenal sebagai Han-Han. Dan saudari Erlin Anggraini yang seharusnya 10 Juli diundur menjadi 18 September. Jadi 13 hari lagi ya. Lalu materi yang terakhir kelima, YCF 10 September, temanya Our Family Without Us oleh Dr. Insinyur Tony Antonio. Yaitu yang orang yang sangat saya hormati dan saya hargai. Diharapkan untuk YCFers bisa ikut mendengarkan, itu pasti memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Ini keadaan sudah menjadi semakin aman. Tapi diharapkan jangan sampai lose control, tetap jaga kesehatan, jaga keamanan, jaga protokol. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.